Hey, what's up guys, welcome back to my channel again in Covid Studio. Boom. Oke guys, so tak habis-habis lagi kecewaku ya guys, tak habis-habis lagi kecewaku. Ternyata kalau kita letak ekspektasi yang tinggi itu terhadap sesuatu kan, lepas tu ekspektasi kita tidak sampai dengan apa yang kita inginkan, lain kecewanya guys. Lain, ibarat kau bercinta lah, asik, ibarat kau bercinta lama yang kau sebenarnya mau kawin, mau apa semua, tapi tidak jadi, broken. Memang ekspektasi itu bikin sakit. Jadi sini pengajarannya, jangan berharap terlalu tinggi. Tapi apapun aku ucapkan congratulations ataupun tahniah untuk timnas Australia dan tahniah juga untuk timnas Indonesia kerana memberikan persembahan yang terbaik. Oke, walaupun ya kita faham dari beberapa faktor, kita boleh nampak juga daripada gameplay, coach baru, ada pemain-pemain yang baru, dan kebanyakan pemain-pemain itu juga kebanyakan pemain itu juga training pun tidak sampai berapa hari, berapa sesi saya dorong training sama-sama. Jadi mungkin chemistry itu tidak lagi dapat lah. Tapi aku yakin kita bagi peluang lagi dengan Patrick Kluivert nih di dalam perlawanan nanti Bahrain nih. Kita nampak gameplaynya, kita nampak game plan macam mana, Alex Pastor punya game plan macam mana, kita mau tengok sendiri, kita mau nampak sendiri dan nilai sendiri. Kalau di Bahrain pun kalah, mungkin ada mau ditukar sedikit lah kan, sebab yalah seperti mana yang kita tahu, Alex Pastor, Patrick nih actually mana-mana game yang dia pergi, kalau tidak menang seri, itu sih dua. Tapi pada kali ini dia dapat satu pengajaran lah. Jadi Patrick mungkin dapat satu pengajaran yang tidak perlu pun menggunakan formasi attacking, sebab kita boleh nampak attacking, counter attack daripada Australia tadi memang sungguh-sungguh mengerikan. Laju dia main counter attack, passing bola laju. Kalau aku boleh katakan yang di dalam timnas Indonesia itu sendiri, itu adalah kebanyakan pemain bintang ya guys. Cuma ya mungkin tidak ada chemistry lagi. Jadi itulah. Oke, jadi kita akan membuat video, kita akan menyaksikan beberapa video yang kita boleh nampak yang penonton-penonton kecewa lah guys. Oke, jadi tanpa perlu kita ngomong, so stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita memasak, jom kita masuk ke dalam video tersebut. Oke, dalam kiraan 1, 2, dan 3. Jadi meski Indonesia dibantai Australia, harapan kita lolos masih terbuka lebar. Secara nggak langsung kita wajib. Tapi untuk pengetahuan kamu, Jepun lawan Bahrain tadi, Bahrain kalah ya 2-0. Jadi memang ada harapan untuk timnas Indonesia masuk lagi ke Piala Dunia. Jadi jangan kita putus harapan, kita harapkan kemenangan pada kali ini ya guys. Dukung Jepang untuk kalahkan Bahrain minimal 2 gol, karena ini juga akan berpengaruh pada posisi Indonesia. Hasilnya beneran 2-0. Jadi 2-0. Meski Indonesia dibantai 5-1 Australia. Oke, tadi kalau kita nampak perlawanan di antara Australia dengan Indonesia kalah dengan keputusan 5-1 ya. Jadi di sini ada markas. Sebenarnya tadi Indonesia di tangga yang kelima sudah, kedudukan yang kelima, tapi Jepun mengalahkan Bahrain jadi tangga keempat. Banyak amat, hanya satu peringkat. Bahrain sempat mengejutkan saat mereka bisa mengimbangi Jepang 0-0 di babak pertama, tapi akhirnya gol Kamada dan Kubo membuat publik Indonesia sedikit lega. Bagi Jepang sendiri, hasil itu membuat mereka jadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, poin Indonesia dan Bahrain masih sama, yaitu 6 poin, dan berharap nanti Arab Saudi juga bisa kalahkan China agar Indonesia tetap di peringkat 4 besar karena unggul produktivitas gol. Mau lolos, wajib kalahkan Bahrain dan China. Titik. Jadi apa pandangan kamu guys? Dan nanti perlawanan seterusnya. Kalau aku lah kan, aku harap betul yang Patrick Kluivert nih dia dapat belajar dari kesilapannya. Jangan gunakan posisi attacking terus, attacking, fokus dengan defending juga, passing bolanya. Dia kena cek balik lah untuk memenangkan pertandingan sebelumnya. Oke, dan seterusnya. Oke, di sini jangan berharap setinggi langit kalau gak mau kecewa sedalam lautan. Betul lah.
Dan inilah yang aku maksudkan tadi guys, jangan berharap setinggi langit kalau gak mau kecewa sedalam lautan. Oke, memang jujur aku cakap, aku pun ikut kecewa. Aku sebagai rakyat Malaysia ikut kecewa guys, sebab aku punya apa yang aku lihat tuh kan, aku cakapkan, ini kali lah Indonesia dapat masuk nih, ini kali lah aku bilang, sebab kita nampak pun barisan coach, aku cakap cukup hebat, memang cukup hebat barisan coach, barisan pemain. Ini baru aku habis ayat guys, tapi haraplah nanti Bahrain dapat dikalahkan guys. Itu sih harapan kita. Bahrain, Cina, jujur aku kecewa karena tidak sesuai ekspektasi, tapi aku akan selalu mendukung agar bisa main di kasta tertinggi sepak bola. Ini yang bagus sebenarnya. Walaupun kecewa macam mana sekalipun, kita kena support timnas kita sendiri. Contoh aku Malaysia kan, walaupun Malaysia kalah, tetap aku support timnas Malaysia sendiri. Jadi kamu sebagai rakyat Indonesia, jadi kamu perlu support lah. Kalah menang tetap support timnas tuh. Oke, mudah-mudahan nanti game melawan Bahrain di kandang timnas Indonesia sendiri, Indonesia dapat membantai Bahrain lah. Kita tak boleh sudah berkata apa-apa sekarang, sebab iyalah kita belum nampak lagi game tuh kan macam mana, sebab bola tuh bulat. Macam video sebelumnya aku bilang bola tuh bulat. Jadi ya kita santai, kita relax tuh, kita tak perlu cakap apa-apa, kita nampak syak game seterusnya macam mana. Tapi kalau tentang Bahrain datang pergi Indonesia dan memang kena tunggu oleh fans Indonesia, itu nyata lah kan. Kecewa guys, kecewa. Yang FOMO silakan pergi, yang setia tetap di sini. Tapi ialah yang sebenarnya boleh dapat 2 gol. Boleh dapat 2 gol, cuma kita tak boleh salahkan siapa tadi pengambil bola, Kevin Dix kah kalau tidak silap. Kita tak boleh salahkan dia guys, sebab aku ambil contoh Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mbappe, Neymar. Ini aku sebut top star pun pernah tidak dapat menjaringkan penalti. Sebab apa? Macam mana aku ucap ya? Apabila kau ambil penalti ni, kau ibarat diletakkan kau punya beban di bahumu. Satu negara harapkan gol. Jadi kau punya mental tu pun pandai lari-lari. Jadi itulah, kita tak boleh salahkan Kevin Dix juga guys. Memang sudah nasib. Itulah aku boleh cakap, memang sudah nasib tidak gol. Memang sudah nasib. Jadi kita hanya perlu bersabar dan kita tunggu game seterusnya apabila menentang Bahrain ya guys. Kebelet masuk Pildun melupakan 10 kali tawaran dari negara lain tanpa ditolak. Shin Tae-yong demi membela timnas Indonesia, kontraknya itu 2027 bukan 2025. Target awal itu 100 besar di akhir 2027 dan lolos ronde 4 tapi kenapa baru jalan mau ke ronde 4 udah dijegal itu profesional. Macam mana aku ucapnya? Iya, Shin Tae-yong aku boleh katakan salah satu jurulatih yang hebat. Memang hebat, dia banyak banyak prestasinya dengan timnas Indonesia ya. Banyak dia bawa timnas Indonesia ke mata dunia juga. Salah satu tokoh, aku boleh katakan salah satu tokoh untuk timnas Indonesia. Banyak dia punya jasa untuk timnas Indonesia, tapi digantikan dengan Patrick Kluivert. Oke, aku mau jelaskan di sini yang kita mungkin bagi masalah apa orang Indonesia cakap butuh proses. Momen cinta yang merayakan gol oleh Momen saat Kobar. Tapi rindu je lah menambah Shin Tae-yong sebenarnya, rindu juga. Cuma mungkin itu kita mana tahu itu keputusan PSSI atau PSSI itu sendiri kan. Jadi ya kita nampak sialah gameplay seterusnya macam mana. Tapi time goal si oleh Romeni ni, teriaknya aku gol, aku teriak, woi happy so aku situ guys. Betul, happy so aku situ.
kembalilah Sintayong, kami membutuhkanmu lagi. Kecewa satu negara. Oke, ini peminat Sintayong lah. Oke, cuma aku tak boleh masuk campur juga, tak boleh juga aku cakap apa-apa sebab itu keputusan daripada timnas Indonesia sendiri, pengarah ataupun CEO PSSI pun sendiri, PSSI. Jadi kita tunggu kebangkitan Patrick Kluivert. Tapi aku percaya yang Patrick Kluivert ini dapat menghasilkan sesuatu. Mustahil dia membiarkan timnas Indonesia begitu saja. Dan dia membawa namanya guys, dia membawa nama besar, namanya besar guys, Patrick Kluivert ya. Mustahil dia mau begitu sya. Kan aku harap adalah yang dapat dia buat nanti, mudah-mudahan lah kan. Jadi kita dapat menyaksikan juga. Kemarin usian ini si Alvin nih. Alvin salah satu pemain Australia yang bahaya boleh katakan. Dari bukanya saya aku dapat gambar ya kan, begini aku cakap ini bahaya nih orang nih, aku bilang. Tak tahu lah sebab firasatku kan, aku cakap dia pandai, dia tapi betul guys, dia pandai cari position kosong gimana, memang hebat lah Patrick pula. Irvin. Gara-gara aku ingat si Patrick terus tuh kan. Let's be fair, 3 tahun lalu siapa yang kita bisa bersaing bicara di level ini? Nggak ada. Sekarang sudah ada progres. Cuma sekali ini olahraga proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus, nggak bisa kita menang terus, nggak make sense. Betul. Siapa sih? Let's be fair, 3 tahun lalu siapa yang berpikir betul itu boleh dikatakan semua butuh proses guys, semua butuh proses. Memang sekarang nih bukan setakat aku sendiri kecewa, dan mungkin orang-orang lain pun kecewa, terutama yang orang daripada Indonesia kecewa. Cuma kita bagi peluang dulu untuk Patrick nih, kita nampak dulu gameplaynya macam mana kan, kita nampak nanti di perlawanan Bahrain tuh kan, insyaallah aku rasa menang lawan Bahrain insyaallah. Cuma tak boleh so bukan kita lah, aku sendiri bercakap apa-apa sebab video-video aku sebelum ni aku nampak memang power lah, tapi apa boleh buat kan, memang sudah nasib guys, sudah nasib. Sintayong sakit kepalanya masuk gol. Sintayong rela datang ke Indonesia demi nonton timnas. Serius ah? Aku jadi sedih saya. Sebab itu semua anak didiknya nih guys, anak didiknya. Lama aja dia kan mengetuai timnas Indonesia, menjadi head coach. Tapi iyalah, itulah yang kita seperti tahu kan, sudah terjadi benda tuh, jadi terima, kita harapkan yang terbaik saja lah. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku. Jadi apa yang aku ingin sampaikan di sini adalah, walau macam mana sekalipun timnas Indonesia tadi itu dibantai, kan tadi lah kan, yalah tadi lah. Apa aku cakap kan, gara-gara kecewa tuh tadi itu dibantai 5-1. It's okay lah, it's okay untuk Patrick Kluivert, it's okay lah. Kalau bagi aku sendiri, sebab aku pun dulu atlet juga aku, tapi aku bukan main bola lah, aku main rugby. Jadi bagi aku game tuh kalah menang it's okay lah. Tapi ini aku ingin sampaikan di sini adalah, mudah-mudahan Patrick Kluivert belajar daripada kesilapannya dalam game tadi tu. Aku boleh katakan banyak betul kesilapan yang dia lakukan, banyak betul sebenarnya. Aku nampak balik ya guys, highlight tu kan, aku nampak balik game tadi tu, aku nampak lah memang banyak lah kesilapannya. Kalau kamu nampak balik game tu, memang banyak kesilapan dari timnas Indonesia lah. Itulah kenapa sebab senang untuk ditembus. Minit pertama, masa-masa pertama yang
dalam 15 menit pertama begitu, memang kita boleh nampak game plan Indonesia tu memang attacking, pam. Jadi pressure untuk Australia tu memang susah sudah. Ya, itulah sampai dapat penalti. Tapi selepas itu penalti tu dah lepas, penalti tu dah gol. Di situlah macam mental breakdown sikit timnas Indonesia, dan kena lagi dorang gol pertama daripada Australia tu penalti juga. Situ makin breakdown lah sudah mental. Itu insyaAllah aku kata nanti. Tapi kalau nanti main game, nanti main apa di Stadium Gelora Bung Karno, harap timnas Indonesia dapat menjaringkan gol dan dapat membawa kemenangan tuh. Oke, lebih sisa reaction aku dan see you in the next video in comment section.